Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Herianto, di pemrograman mobile berbasis Android. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk memulai project baru di Android Studio. Ini memang kita mulai dari awal sekali. Di sebelah kanan ini emulator saya memang sengaja saya jalankan terlebih dahulu ya, supaya tidak lama jalannya loadingnya. Cara memulainya adalah kita bisa searching dari sini Android Studio. Ini pastinya setelah kita install ya. Setelah Android Studio ini sudah diinstal dan berhasil, kita coba jalankan. Kita akan memulai bagaimana cara membuat project baru ya, dari awal, bagaimana cara menyimpannya, dan bagaimana dia cara menjalankan untuk pertama sekali. Biasanya kalau yang awal begini, dia loadingnya agak ini ya, agak lambat ya, karena dia akan compiling di Gradle-nya ya. Kemudian kalau ada misalnya komponen-komponen yang perlu diperbaharui ya, karena mungkin Android Studio-nya sudah lama nggak dibuka, biasanya dia akan update, minta update ya. Kalau yang ini yang sedang terbuka ini kebetulan memang di komputer saya ini memang sebelumnya sudah ada project Android yang sudah dibuat gitu. Nah, ini anggap saja ini tidak ada kosong seperti ini ya. Nah, anggap kosong mulai dari sini. Cara memulainya itu ya, misalnya file ini tidak ada kosong seperti ini, kita bisa pilih dengan file, kemudian new, kemudian new project. Nah, di sini banyak template yang sudah disiapkan ya. Kita tinggal memilih ya, misalnya kita mau yang mana gitu. Misalnya untuk penggunaan phone dan tablet ya. Di sini dimulai deh, misalnya yang basic. Nah, ini di sini ada semacam cloud buttonnya ya. Kalau kita pengen tampilan awalnya itu ada button navigation activity-nya, kita bisa pilih yang seperti ini. Kalau kita pengen yang ada empty compose activity, kita bisa pilih. Kalau kita ingin mulai dari yang kosong ya, kita bisa pilih template ini. Ada yang full screen ya. Kemudian kalau kita pengen ada yang langsung menggunakan map, Google Maps, kita bisa pilih yang ini. Kalau pengen langsung ada loginnya ya, login activity-nya, kita pilih ini ya. Banyak pilihannya. Nah, ini. Kemudian kalau kita ingin membuatnya yang ingin ditampilin di Wear OS kayak ini ya, kayak jam gitu ya, ini bisa gunakan yang ini template-nya. Kalau yang TV kita bisa gunakan, misalnya kalau di mobil ya, tampilannya kita bisa pilih yang ini. Tapi kalau kita ingin memulai dari yang paling sederhana, memulai dari activity yang halamannya kosong, kita bisa pilih yang ini, yang empty. Nah, banyak developer memulainya dari sini sih ya. Oke, kita akan coba pilih yang dari empty. Nah, dari sini kelihatan, di sini ada nama projectnya, di sini ada nama package-nya ya, nama package-nya. Ini bisa disesuaikan di tempat nyimpannya. Ini adalah bahasanya ya. Kalau yang sudah lama itu Java, tapi sejak tahun 2017 ada bahasa yang lebih ringkas itu menggunakan Kotlin ya. Nah, ini kalau Google sendiri dia nyaranin pakai Kotlin ya. Nah, kemudian yang minimum SDK-nya, nah ini kalau kita bingung memilihnya, kita bisa lihat bantuan ini ya, help me to choose ini. Nah, di sini kelihatan Android platform versionnya. Kalau yang API level 15 itu ini cumulative distribution itu hampir 100% ya. Kemudian kalau yang Jelly Bean yang API level 16 ini kelihatan 99,8% penggunanya. Nah, kemudian kalau kita pilih
misalnya yang katakanlah misalnya yang versi lama ini ya. Versi lama bukan itu, versi yang baru yang ini misalnya Android 10 ya. Nah, ini penggunanya relatif masih sedikit gitu. Google sendiri menyarankan menggunakan yang versi yang di tengah-tengah lah gitu. Ya, tidak terlalu yang ini. Kita pilih yang misalnya yang Lollipop API level 21. Ini sekitar penggunanya ada 94,1%. Ya. Oke. Kita bisa pilih yang API 21 ya levelnya. Kemudian untuk nama projectnya ini bebas, tapi tidak boleh pakai spasi. Misalnya kita kasih judul new project ya, new project Andro gitu, new project Andro. Nah, kemudian nama package-nya ini boleh diganti, boleh enggak ya. Ini save location-nya pastikan kita nyimpannya itu di folder yang sama lah ya, tidak terpisah-pisah ya. Misalnya di sini di drive D. Kasih nama misalnya ini sudah namanya new project Andro. Sekarang kita pilih finish. Oke, kita tunggu ya. Biasanya pertama ini dia memang memakan waktu yang lama, tapi nanti kalau sudah proses Gradle-nya selesai, nah dia sudah stabil, jadi nggak running lama seperti ini lagi. Nanti kita tunggu saja sampai layout dari project yang kita buat ini nanti muncul. Nah, ini kita lihat ada proses semacam indexing kemudian Gradle yang nanti akan muncul di bawah ini. Nah, ini belum selesai, ini kita tunggu aja. Project, oke, belum muncul nih sepertinya. Atau kalau nggak muncul, kalau gagal kita bisa ulang lagi ya. Mungkin barangkali ada projectnya yang sama tadi, kita ulang. New project, kita mulai yang empty, new project Android misalnya. Kita simpan di mana? Di sini. Di Android. Ya, katanya udah ada Android save location. Coba kita bikin folder baru di sini misalnya new project Andro gitu ya. Barangkali tadi karena nggak mau nih, karena sudah ada namanya yang sama foldernya. Oke, kemudian kita pilih mana dia tadi yang new project Andro, yang ini kita pilih. Oke, sekarang sudah nggak ada errornya lagi ya. Nah, ini pastikan kita menggunakan Java ya, karena Java ini komunitasnya cukup banyak. Kalau Kotlin ini karena dia masih tergolong baru, jadi komunitasnya kurang lengkap. Oke, sekarang sudah selesai, kita tinggal klik finish. Nah, kita tunggu ya. Ini indexing Gradle build sampai ini selesai, nanti akan dimunculkan tampilan yang pertama kali, yaitu ada activity-main.xml serta file Java-nya main-activity.java seperti ini. Ini kita tunggu. Kalau sudah proses Gradle-nya sudah selesai, kita bisa lihat tampilan kodenya itu ada di sini di code ini. Nah, ini kelihatan ya secara default. Kalau dari Google-nya ya, dia sudah membuat layout yang pertama itu adalah constraint layout. Nah, ini sebetulnya bisa kita ganti-ganti nanti ya, menggunakan linear layout, ada scroll view, ada relative layout ya. Nah, kita bisa ganti. Oke, sekarang setelah selesai kita bisa lihat tampilan pertama sekali project ini apa. Kita lihat desainnya kayak gini. Nah, ini mestinya dia muncul di sini ya. Coba kita ganti di sini misalnya
menggunakan, oke udah muncul ya, tadi kan masih ada masalah. Jadi pertama sekali project Android ini dibuka, dia akan menampilkan Hello World. Nah, ini sebetulnya dari sini saja project sederhananya sudah bisa ditampilkan, misalnya kayak gini. Kita tunggu emulatornya jalan ya. Saya tutupin project saya sebelumnya masih aktif. Nah, oke. Ini Gradle build running. Nah, kita tunggu nanti sampai emulatornya muncul di sini. Kita tunggu dulu emulator. Ini dia emulatornya ya. Nah, kalau kosong seperti ini coba di break terlebih dahulu ini. Nah, ini di project new project Android. Dari sini saja sebetulnya sudah jadi ya untuk aplikasi sederhana untuk menampilkan Hello World. Dan kalau kita ingin build APK-nya, ini sudah siap untuk diinstal di Android kita. Ini kalau kita mau build, kita bisa pilih ini, ada build bundle-nya, kemudian build APK. Nah, ini setelah build running-nya selesai, nanti APK-nya bisa kita cek di dalam foldernya ya. Kita tinggal kopikan, kita masukkan dalam smartphone Android kita, dan siap untuk diinstal. Nah, dan memang sederhana sekali. Tampilannya ini ya, tampilannya hanya Hello World. Tampilannya akan seperti ini. Ya, dan langsung install ke dalam Android, aplikasi Android kita, ke dalam smartphone kita. Ya, kemudian kalau kita ingin lihat hasil Gradle build running-nya ini, kita bisa menuju ke folder di lokasi penyimpanan apa tadi ya, project Android. Ini dalam folder utamanya Android, tadi ada namanya apa namanya tadi, namanya lupa tadi namanya, new project Android ya, ini ya, di dalam folder app, kemudian ada build, kemudian ada output APK diklat ini. Jadi ini sudah bisa kita copy, mau kita upload ke Play Store juga bisa, mau kita langsung kopikan ke dalam smartphone kita, sudah langsung siap untuk diinstal. Meskipun halaman sederhananya adalah Hello World seperti ini ya. Nanti di smartphone kita munculnya ya sederhana gini. Nah, itu cara memulai project baru di Android Studio. Nah, tapi teman-teman harus tahu ya, ini tidak ujuk-ujuk langsung muncul seperti ini. Jadi ini harus kita aktifkan terlebih dahulu, harus kita setting. Ini saya tutup ya. Kita mulainya itu dari sini, dari APD Manager, dari sini. Nah, dari sini kita akan tambahkan emulatornya. Kebetulan ini kan sudah saya tambahkan. Ini saya menggunakan Oreo. Kalau andaikan teman-teman belum memasukkan, kita bisa pilih dari sini, virtual device. Nah, dari sini kita pilih. Sedang ini dia, sedang loading. Kita tunggu. Sepertinya sudah loading. Oke, ini sudah. Kita bisa pilih di sini untuk menampilkan emulatornya. Kalau sekarang yang sedang jalan Oreo ini, kalau nggak salah saya menggunakan ini ya, Pixel 2 ini ada logo Play Store-nya. Ini saya next-kan. Kemudian jangan lupa ininya, apa namanya, sistem image-nya kita pilih ya. Kalau nggak salah saya menggunakan Oreo 26 API level 26. Ini kan sudah terdownload. Jadi kalau pertama sekali kita setting ini belum ada ini seperti ini. Di sini ada tulisan download. Kita download terlebih dahulu. Filenya sekitar 900-an mega atau hampir 1 gigaan lah ya. Sampai selesai. Nah, nanti dia akan seperti ini, kita tinggal next kan. Nah, nanti kita tinggal kasih nama misalnya Oreo, finish. Sehingga akan muncul seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah selesai ini kita bisa tes untuk running emulatornya. Ya, ini namanya your virtual devices ya. Oke, kalau misalnya ada kendala, kita bisa
Kalau misalnya dia butuh ada beberapa SDK tools yang diaktifkan, misalnya errornya nanti akan kelihatan. Misalnya dia minta aktifkan SDK tool yang keberapa ya, misalnya yang versi berapa, API berapa, kita bisa aktifkan ini dan kita install. Biasanya kesalahannya ada di sini seringnya. Nah, sekarang di sini kita menggunakan Android versi berapa, ini kita bisa setting kita butuh yang versi berapa. Ya. Oke, setelah selesai project ini bisa langsung kita jalankan ya, dengan menampilkan emulator yang ada tadi yang sudah kita setting. Tapi andaikan teman-teman semua pengen menampilkan langsung di smartphone juga bisa ya. Kita hanya butuh kabel data, kita hubungkan, kemudian di handphonenya kita setting ya, kita setting versi pengembangnya ya, versi pengembangnya, karena di smartphone itu kalau secara default dia tidak diizinkan. Nah, kalau kita ingin jalankan langsung di sini di smartphone-nya, kita harus aktifkan terlebih dahulu sehingga nanti langsung terbaca di sini. Itu lebih praktis sih, ya, lebih ringan dia dijalankan. Gitu. Oke, kemudian ini emulatornya sudah oke, tadi sudah jalan tapi saya tutup. Kemudian kita run kembali. Kita run. Nah, kayak gini ya. Ini biasanya kalau error ya, kalau error biasanya kendalanya kita harus men-setting ada antivirus bawaan daripada Windows ini ya. Ini kadang-kadang dia memblokir elemen-elemen sistem daripada Android ini ya. Kita bisa tambahkan di bagian sini, manage setting. Di sini saya sudah tambahkan ini add or remove exclusion. Nah, ini. Jadi dimana kita nginstall Android, kadang-kadang di sini diblokir sama antivirus bawaan Windows. Jadi kita harus masukkan dia ke dalam add an exclusion di sini. Ini ada Android di dalam folder ini ya, users. Kemudian ada Gradle, ini bisa telusuri posisinya di mana. Ini ada di bagian app data, ini juga harus ditambahkan ya dengan cara begini, add exclusion, tambah folder. Kemudian kita cari di mana posisinya. Kalau nggak salah, tapi file ini mesti di ini terlebih dahulu ya, versi ininya, view-nya, hidden file-nya ini harus diaktifkan. Nah, dimana kita install folder-foldernya itu yang ada kita harus aktifkan, misalnya di bagian users, kemudian V. Nah, ini Android satu, ini Gradle. Kemudian di sini ada app data, di sini lokal. Nah, ini bagian-bagian yang ada hubungannya dengan Android ini harus kita daftarkan di sini ya. Kalau enggak nanti aplikasi kita akan diblokir ya. Pada saat kita menjalankan emulatornya diblokir oleh antivirus bawaan Windows. Kebetulan ini sudah saya tambahkan, jadi sudah tidak. Biasanya di sini ada warning ya, antivirusnya akan mengganggu performa daripada Android Studionya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, secara default dia akan tampil seperti ini. Bagian XML1 kita bisa lihat kodenya. Kemudian bagian main activity.java. Nah, di sini kita akan coding ya, logical functionnya misalnya ada conditional structure, ada arithmetic, ada perhitungan, ada misalnya komunikasi ke dalam database. Nah, di sini bagian codingnya nanti, logiknya lah kira-kira gitu. Nah, kalau activity main ini tampilannya, layoutnya ya, kita bisa lihat file ini ada di bagian res, kemudian layout. Nah, di sini kita bisa tambah baru ya, bisa ditambah baru, new, tambahin misalnya activity, kita mulai dari halaman mana, misalnya bagian kosong gitu. Nah, kita bisa tambahkan ya. Kemudian kalau kita mau cek di bagian Java-nya, di sini ada main, dia terhubung dengan layout XML. Ini bisa kita cek ini. Kalau kita tekan kontrol ya, saya buka ya, tekan kontrol kemudian kita klik, dia akan langsung memunculkan XML atau layout mana yang terhubung dengan ini gitu. Nah, ini kan kelihatan ini. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar, perhatikan ini file-file penting ya.
Kalau misalnya tertutup begini, nah, jadi kita buka di bagian Java-nya ada di sini, nih. Kemudian untuk layout atau tampilannya ada di bagian res, sini layout activity main.xml di sini. Sedangkan yang ini, kalau misalnya kawan-kawan ingin nambahin ada gambar ya, ada icon ya, nah, tapi tidak boleh ada spasi atau strip ya, tapi underscore boleh. Misalnya kita tambahin di sini ada aset yang ada sudah tersedia di dalam Android Studio. Nah, di sini kita bisa pilih ada koleksinya, di banyak kategorinya ya. Kita bisa pilih. Nah, ini secara defaultnya. Tetapi kita bisa import misalnya icon atau image yang dari luar. Kita bisa create sendiri, misalnya menggunakan salah satu tool grafis. Ya, kita bisa tambahkan. Ya, kalau nggak mau ya di sini kita bisa tambahkan yang tersedia di sini. Bisa kita cari misalnya tentang sekolah gitu ya. Nah, ini. Kita pilih, kita klik aja di sini, kemudian OK. Nah, ini warnanya bisa kita ganti. Misalnya warnanya apa? Misalnya warnanya warna merah gitu. Oke. Kira-kira ini kita klik finish nanti akan muncul di sini. Nah, ya. Kalau kita ingin munculin di sini bisa ya. Kita ingin munculin di sini, misalnya di bawah Hello World ini kita ingin munculin gambar yang sudah kita import tadi. Kita tinggal masukkan perintah di sini. Image. Oke, misalnya panjangnya kita set berapa ya, misalnya 150 dp, tingginya 150 dp kayak gitu. Nah, source daripada gambarnya kita bisa ketik source, kita enter aja. Nah, kemudian di sini kita masukkan aja kata kunci yang mendekati dengan keyword ini, misalnya school gitu. Kita ketik aja di sini school, kemudian enter. Oke, tutup seperti ini. Nah, ini akan muncul begini dia. Nah, tapi untuk posisinya supaya dia rapi, di sini ada ditawarkan, disediakan beberapa layout ya, beberapa layout. Misalnya yang paling simpel itu linear layout ya, seperti ini. Nah, paling simpel itu linear layout. Kalau misalnya linear layoutnya ini kita mau posisikan dia secara vertikal, di sini kita bisa setting orientation vertikal gitu. Nah, kayak gini ya. Kalau mau tulisannya kita buat di tengah juga bisa. Misalnya yang ini ya, Hello World-nya kita mau posisikan di tengah, kita bisa masukkan perintah di sini gravity center horizontal gitu. Oke, ini belum kayaknya. Gravity, oh iya, ini yang image view-nya, yang tulisannya tadi kita ketengahkan. Coba tambahin satu lagi, gravity center. Oke, sudah pindah deh. Kemudian yang image-nya juga bisa kita gunakan gravity, misalnya center horizontal. Nah, kayak gini deh. Ini kalau misalnya jaraknya terlalu mepet, kita bisa kasih padding atau margin ya, kasih padding sini, misalnya berapa, 20 dp gitu. Nah, nih project pertama sekali bagaimana cara menjalankan project baru di Android Studio. Nah, ini kita coba Hello World, tapi di bawahnya sudah kita masukkan image. Ini kalau terlalu mepet juga bisa kita atur di top ya, berarti ya, margin top kita kasih misalnya 16 dp ya, 16 dp seperti ini. Oke, udah jadi. Nah, untuk memperbaharui ini, tampilan yang ada ini ya, karena sudah ada penambahan, kita tinggal run kembali aja. Kita tinggal run, nah nanti akan muncul di sini. Simple ya. Oke. Sebentar, ini bukan yang ini ya, kalau ini project sebelumnya. Nah, sudah oke. Nah, ini project Android ini kita bisa ganti nih ya. Kalau misalnya namanya kita mau kasih, anggaplah misalnya namanya apa ya, misalnya namanya Andro gitu ya. Misalnya kita kasih namanya Andro, itu posisinya ada di bagian values string. Nah, yang ini. Nah, ini kita bisa ganti nama misalnya
New Android gitu ya, New Android, Ctrl S. Oke, nah, ini kalau kita run kembali, nah, dia akan berubah nama projectnya menjadi apa namanya tadi, namanya sedang loading, namanya New Android. Oke, terus bagaimana dengan penambahan baru ini kalau kita ingin menginstalnya di dalam smartphone kita? Kita harus build out kembali ya. Di sini ada build bundle-nya. Lakukan seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti hasil APK-nya yang sudah kita posisikan di mana tadi foldernya? Di mana tadi? Di New Project Android, di bagian build output APK debug. Nah, yang ini kita pindahkan ke smartphone kita dan kita install kembali. Jadi kita timpa saja yang sebelumnya. Nah, nanti dia akan perbaharui aplikasi Android pertama kita seperti ini. Nah, simple ya, simple sekali. Oke, mungkin itu ya bagaimana cara memulai project baru di Android Studio. Ini tampilan yang sederhana sekali. Semoga teman-teman bisa mengulangnya di rumah. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa komen di kolom di video YouTube kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.